Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Saat ini Anda sedang menyimak kajian Islam ilmiah dan saluran tilawah Al-Quran di frekuensi Radio Darussalam 106,7 FM. Radio Darussalam menggemakan tauhid, menebar sunnah. Para pendengar yang kami muliakan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir kembali menyapa para pendengar dalam program siaran kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disiarkan secara live on air dari studio Radio Darussalam 106,7 FM yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Ruko-Rubi Residen, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari Kamis malam ini, pada tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 11 Januari 2024, insya Allah program siaran kajian Islam ilmiah pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Sumardi Abu Sara LC Hafizahullah. Materi pada malam ini insya Allah akan membahas kajian tematik yang berjudul Amalan Pelebur Dosa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada para pendengar sekalian untuk bertanya seputar tema bahasan malam ini melalui nomor hotline Radio Darussalam berikut ini: 0811 7871 067. Kami ulangi, 0811 7871 067. Dan tak bosan kami ingatkan kepada para pendengar Radio Darussalam untuk selalu memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu. Salah satunya yakni senantiasa meluruskan niat menuntut ilmu syar'i dan mencatat ilmu yang disampaikan. Semoga kita dapat dinaungi oleh Allah dengan keberkahan, sehingga dengan materi yang disampaikan dapat menambah wawasan beragama kita. Kepada Ustadz Sumardi Abu Sarah LC Hafizahullah, falyatafaddal mashkura Ustadz. Ini seperti sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan taufik, sehingga kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini atau kajian pada malam hari ini dalam keadaan dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, semua yang mendengar kajian kita pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga niat langkah kaki kita dicatat sebagai amalan kebaikan yang akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema pada malam hari ini adalah amalan pelebur dosa. Sesuai dengan tema, bahwasanya ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang baik, at-tayyibu al-mahduh, sesuatu yang baik yang tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Maka kita yang mempunyai dosa itu terkotori dengan perbuatan-perbuatan jelek kita. Kita tidak akan bisa masuk surga kecuali kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, karena surga itu tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Semua kita ingin bahagia, semua kita ingin bahagia, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita sukses, dimasukkannya Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan diselamatkannya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak akan bisa masuk surga sebelum kita menjadi orang yang baik. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa surga itu tidak akan memasukkan sesuatu ke dalamnya kecuali sesuatu yang baik juga.
Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an mengenai sesuatu yang baik yang berkenaan dengan surga. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna 'alaikum salamun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum fadkhuluha bima kuntum ta'malun. Ya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Yaquluna salamun alaikum. Mereka mengatakan salamun alaikum, selamat atas amalan yang kalian kerjakan. Ya, di situ disebutkan bahwa thayyibin, ya, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Ya, artinya yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik berarti dia orang yang baik, yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian malaikat mengatakan, fadkhuluha bima kuntum ta'malun, dan masuklah kalian ke dalam surga atas amalan yang telah kalian kerjakan. Ya. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sesuatu yang baik yang berkenaan dengan surga. Allah sebutkan di surah Az-Zumair dengan mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, ya, akan dihantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, ya, ketika mereka sampai ke surga, wa futihat abwabuha, kemudian pintu-pintu surga itu dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga-penjaga surga tersebut mengatakan, salamun alaikum tibtum, ya, selamat atas amalan yang telah kalian kerjakan, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian. Tibtum, kemudian mengatakan tibtum. Tibtum artinya baik, ya, orang yang baik, ya, yang di sana dimaknakan berbahagialah, ya, fadkhuluha khalidin, kemudian masuklah, ya, kalian ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Inilah sifat-sifat surga, yang mana surga ini, ya, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik juga. Maka dari itu kita yang asal mulanya baik, ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Akan tetapi orang tuanya nyalah yang menasranikannya, membuat dia menjadi agama Nasrani, agama Majusi, agama Yahudi. Aslinya suci, fitrahnya murni, tetapi dia kotori dengan amalan-amalan jelek, dengan dosa-dosa kecil, dan juga apalagi dosa-dosa besar, ya, melakukan perbuatan yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik, melakukan perbuatan bid'ah, melakukan al-kabair, melakukan perbuatan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Itu semua yang akan menghalangi kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, di antara amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita bisa masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, ya,
Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, yaitu kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepada Allah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenarnya, yang dengan tobat nasuha. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina idza fa'alu, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, fahishatan, melakukan perbuatan fahis, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi mereka sendiri, fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi lagi apa yang telah ia kerjakan. Maka kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang sempurna, yang terlepas dari dosa. Semua kita pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam khata, bersalah, pernah melakukan perbuatan dosa, tidak luput dari perbuatan dosa. Akan tetapi khairul khatta'in tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yaitu dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa atas dosa yang telah kita lakukan. Apapun dosa yang telah kita lakukan, ya, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa-dosa kita, baik dosa besar, bahkan sekalipun dosa syirik, menyekutukan Allah, selagi kesempatan bertobat masih ada, insyaallah tobat kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berputus asa. Jangan kita seperti orang-orang kafir yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, wala tayasu mir rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa, yang hanya berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir, bukan sifat orang-orang yang beriman. Yang berputus asa adalah sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang yang beriman, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diingatkan oleh Allah, kita melakukan perbuatan dosa, maka kita hentikan, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil dengan mengatakan wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah mengatakan, memanggil khusus orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang melampaui batas. Mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah. Apapun yang telah kita lakukan, apalagi kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar, melakukan perbuatan syirik, segera kita kembali kepada Allah supaya dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tentunya taubat kita tidak akan diterima kecuali kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disyaratkan oleh para ulama, bahwasanya taubat kita tidak akan diterima kecuali kita memenuhi 5 persyaratan tersebut. Yang pertama, kita bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas wa huwa ay yaqsida bi taubatihi wajhallahi azza wa jalla. Kita ikhlaskan, kita bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena seseorang yang kita inginkan sesuatu kepadanya, tetapi kita bertobat semata-mata ikhlas, memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-iqla'u anidam, supaya dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang kedua adalah iqla'u anidam, yaitu meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita tinggalkan dosa tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, an-nadmu ala fi'lihi. Kita menyesal perbuatan yang telah kita lakukan. Kita sesali apa yang telah kita lakukan. Ya. Dan yang keempat, ar-rabi' al-azmu ala adami ruju'i ilaihi. Yang keempat, kita bertekad dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang terakhir, antakuna taubata qabla an yasilal abdu ila halil gharghah indal maut. Yang kelima adalah senantiasa taubat akan diterima oleh Allah sebelum ajal sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Maka kesempatan sebelum dua keadaan ini, sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari timur, insyaallah tobatnya terbit dari barat, niscaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan niscaya kita akan bersih dari dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, at-taibu minadz-dzam kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dia seperti orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Dia suci, bersih dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah yang kedua, di antara amalan pelebur berdosa, yaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita yang telah kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin untuk masuk surga, dijamin bisa masuk surga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang.
Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar kepada Allah. Ya. Setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepadanya, bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wa ana atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Bertobatlah kalian kepada Allah, aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dimasukkan surga. Dan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang tidak ada jaminan apakah kita kelak masuk neraka, apakah masuk surga, atau sebaliknya masuk neraka? Maka selayaknya kita, orang yang penuh dengan dosa, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi amalan kita dengan memperbanyak istighfar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman kana fi sahifatihi istighfarun katsira." Ya. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang mendapati catatan amalannya istighfarun katsira. Yaitu amalan istighfar yang banyak. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang menanti kelak mendapati catatan amalnya yaitu istighfarun katsira. Ucapan istighfar yang banyak. Maka dia beruntung, berbahagia, akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat karena sering melakukan istighfar. Ya, dan sebaik-baik istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, sebaik-baik istighfar yaitu membaca sayyidul istighfar. Ya, yaitu membaca sayyidul istighfar. Ya. Yang bunyinya, yang bacaannya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ya. Inilah sayyidul istighfar. Ya. Kita boleh mengucapkan istighfar astaghfirullah, akan tetapi sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Ya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari, kemudian dia meyakini apa yang ia baca, kemudian dia meninggal di sore hari, niscaya dia termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga. Ya, ini luar biasa, sayyidul istighfar. Ya. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, mengucapkan sayyidul istighfar minimal 2 kali pagi dan sore, karena fadilahnya sangat luar biasa. Ya, barang siapa yang membaca pagi, kemudian dia meninggal dunia di sore harinya, maka dia termasuk penghuni surga. Dan sebaliknya, ketika dia membaca istighfar di malam hari, kemudian dia meninggal dunia,
sebelum siang, sebelum pagi, maka dia tercatat ya, termasuk penghuni surga. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara amalan yang berikutnya, yang pertama kita taubat, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beristighfar, dan yang ketiga hendaknya kita memperbanyak melakukan amalan soleh. Ya. Amalan soleh inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lizakirin." Ya, dan laksanakanlah salat tarafain nahar, yaitu di dua tepi siang, yaitu salat subuh, zuhur dan asar. Wa tarafain min wa zulafan minal lail, dan juga di sebagian malam, di penghujung malam, yaitu salat maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan menghapuskan kejelekan, akan menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lizakirin, demikianlah peringatan bagi orang-orang yang ingat, yang mau diingatkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Kemudian ikutilah, ya, kejelekan kalian, amalan-amalan jelek dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Amalan yang baik akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka semua amalan-amalan soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Perbanyaklah kita melakukan amalan-amalan soleh. Di ayat yang lain, di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Ramadanu ila Ramadan, al-jum'atu ila al-jum'ah, Ramadanu ila Ramadan. Ya. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffirat lima bainahuma. Ya, akan dihapuskan dosa di antara keduanya. Ya. Apapun amalan-amalan soleh kita, ya, yang kita kerjakan, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dan penuhilah, ya, kehidupan kita, kegiatan kita, keseharian kita dengan amalan-amalan soleh. Ya, dengan melakukan salat-salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat wajib. Kemudian juga melaksanakan salat sunnah, ya, salat tahajud, salat duha. Ya. Yang itu semuanya akan membawa pelakunya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata lidulukis syamsi, dan laksanakan salat, dan laksanakanlah salat subuh. Ya. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dilanjutkan lagi,
dengan salat sunnah. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi ayatnya berkenaan dengan salat sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian di malam hari fatahajjat bihi, bertahajudlah kalian, nafilatan lak, ya, sebagai tambahan bagi kamu. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian, ya, dalam keadaan terpuji. Begitu juga dengan salat duha. Ya, hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan soleh, melakukan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah. Ya. Dan juga kita isi kegiatan keseharian kita dengan amal-amal soleh, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Basahilah lisanmu dengan berzikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imla'il faraga bil istighfar, ya, bizikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, ya, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan Iqra'ul Quran. Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran kelak, ya, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, ya, mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang senantiasa bersama Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh, yang itu semua insya Allah akan menghapuskan, ya, dosa kita dan akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan sekalian, itu 3 amalan, dan 1 amalan lagi insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah sholat isya, karena waktu sudah habis, sudah jam 7:28. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat isya, ya. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk saat ini belum ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin di akhir kajian nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaan Ustaz. Nah, baik. Karena waktu kita sudah habis, ya, mungkin kita tutup dulu, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Insya Allah bagi yang ingin bertanya bisa ditanyakan ketika sesi kedua, insya Allah. Baik, kita tutup dulu, ya, kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Sumardi Abu Sara LC Hafizahullah, kami ucapkan jazakallahu khairan. Kepada para pendengar yang kami muliakan dimanapun berada, kami informasikan bahwa program siaran kajian Islam ilmiah malam ini insya Allah akan berlanjut setelah salat isya. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam ilmiah di frekuensi Radio Darussalam 106,7 FM. Radio Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam ilmiah
di frekuensi Radio Darussalam 106,7 FM. Radio Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan melanjutkan kembali program siaran kajian Islam ilmiah, masih bersama dengan Ustadz Sumardi Abu Sarah LC Hafizahullah. Materi pada malam ini masih dibahas dengan kajian tematik, yaitu amalan pelebur dosa. Dan kami ingatkan kembali, insya Allah setelah pembahasan materi akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Pendengar sekalian dapat bertanya seputar tema bahasan malam ini melalui nomor hotline Radio Darussalam berikut ini: 081178710667. Mari kita simak kembali dan mencatat dengan sebaik-baiknya materi yang akan disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Sumardi Abu Sarah LC Hafizahullah, fadhilatan masykurah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang amalan pelebur dosa yang tadi sudah kita sebutkan, ya, di antara amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah kita bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, kemudian kita memperbanyak istighfar, ya. Di antara buah ilmu yang didapat, ya, di antara ciri, ya, atau buah seorang berilmu dengan dia memperbanyak beristighfar, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan amalan-amalan soleh, ya, mengerjakan amalan-amalan soleh yang bisa menghapuskan amalan-amalan kejelek, ya. Artinya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan jelek itu bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh, terutama amalan-amalan yang wajib, ya. Kemudian juga disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita amalkan, ya. Bahkan ada amalan-amalan yang, ya, yang ringan akan tetapi, ya, besar pahalanya, ya, berat timbangannya, yaitu dengan banyak mengucapkan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itu semua adalah ada bentuk amalan yang mudah diamalkan, bahkan sama dengan kita seperti kita bersedekah. Sekali kita ucapkan, ya, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah di antara amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu, ya, kita bersabar, ya, atas musibah yang menimpa diri kita atau ujian yang ditimpakan kepada kita, yang diujikan kepada kita. Dengan kita bersabar, maka insya Allah, ya, itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wahabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa, ya, suatu kelelahan, wala wasabin,
atau penyakit, wala hammin atau kekhawatiran, wala huznin atau kesedihan, wala azan atau gangguan, wala ghammin illa hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang melukai anggota badannya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi, apapun yang menimpa kita, ya, dari kelelahan, dari penyakit, ya, dari gangguan, sampai kata Rasulullah SAW, sampai duri yang menusuk di tubuh kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, akan hapuskan dosa-dosa kita dari, ya, asbab yang telah menimpa diri kita. Maka hendaknya kita bersabar, ya, bersabar apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada diri kita, ya. Dan juga tentunya, ya, ini ada hikmah, ya. Sebagaimana, ya, banyak sekali orang-orang yang meninggal, sebelum meninggal dunia mereka diuji, ya, dengan ujian yang sakit yang lama, ya. Ketika dia bersabar, maka insya Allah, ya, ujian ketika dia sakit sampai dia meninggal dunia, sepanjang ia sakit itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebaliknya, ya, barang siapa yang tidak bersabar, maka itu adalah hukuman baginya, ya. Maka kita hendaklah bersabar, ya, menerima ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika menjelang wafat pun, ya, beliau diuji, ya, dengan sakit, ya. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida, ya. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika mengunjungi Rasulullah SAW, ketika itu beliau lagi keadaan sakit, kemudian kata beliau, famasistuhu biyadi, ya, kemudian beliau pegang, ya, Rasulullah SAW dengan tangan beliau, faqultu ya Rasulullah, ya, kemudian aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan sadida, ya, sesungguhnya engkau, ya, mengalami sakit parah, ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal, na'am, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, ya, sesungguhnya yang menimpa aku, ya, sebagaimana menimpa dua orang di antara kalian. Faqultu dzalika anna laka ajran, kalau begitu ya Rasulullah, engkau mendapatkan 2 kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajal, na'am, iya. Ya, itu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adan. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, tidaklah menimpa seorang muslim, ya, dari gangguan, maradun, dari penyakit, famasiwahu, dan yang lainnya, illa hattallahu lahu sayiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya, akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, kama tahuttus syajarah waraqaha, sebagaimana pohon merontokkan daunannya. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersabar, ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, akan tetapi juga Rasulullah SAW diuji, ya. Menjelang wafat beliau diuji sakit, ya, bahkan sakitnya melebihi, ya, sakit yang dialami, ya, kita, ya, dialami para sahabat. Sakitnya Rasulullah SAW seperti sakitnya 2 orang di antara kita. Ini menunjukkan sakit yang luar biasa.
ketika itu Abdullah bin Mas'ud memegang selimut Nabi dan ia rasakan bahwasanya panasnya yang menimpa Nabi itu sampai tembus ke selimut Nabi. Kita tahu ya, kalau di Saudi, di Arab itu rata-rata selimutnya tebal. Ya, sehingga ketika dirasakan ya sampai keluar selimut, ini menunjukkan sangat panas sekali ya. Dan apa yang menimpa seorang muslim termasuk Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala ya. Sebagaimana Nabi katakan ajal ya. Nabi SAW juga mendapatkan pahala ya. Setiap muslim yang ditimpa gangguan, penyakit dan yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ya, dosanya, akan hapuskan kesalahan-kesalahannya ya. Begitu juga ketika kita ditimpa demam, maka janganlah kita ya, mencaci maki ya apa yang tertimpa pada diri kita. Rasulullah SAW katakan la tasubbi al-humma. Kata Nabi SAW, janganlah engkau mencelah demam. Fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam ya. Karena dengan demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia. Kama yuzhibul kiru khobatal hadid. Sebagaimana kir atau alat yang dipakai pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Ya. Maka ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa demam, diuji oleh Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ya berupa penyakit atau demam, maka hendaknya kita bersabar dan jangan kita mencaci dari demam tersebut, karena ujian yang ditimpakan kepada kita insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah doa orang mukmin terhadap saudaranya. Ya. Maka siapa yang mendapatkan doa dari saudaranya ya walaupun dia sudah meninggal dunia, insyaallah dia akan diampunkan dosa-dosanya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafahumullahu fihi." Ya, tidaklah seorang muslim, ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim meninggal dunia fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Ya. Kemudian disalatkan oleh 40 orang la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ya, illa syafahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, akan memperkenankan syafaat atau doa untuknya. Ya, begitu juga ketika kita hendak berziarah kubur, berziarah ke kuburan, berziarah kubur, kita disunatkan untuk berdoa, dan tentunya doa kaum muslimin ya itu akan sampai kepada apa yang ia doakan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam doa ketika kita berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur ya, minal muslimina wal muslimat, inna insyaallah bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Ya. Itu doa seorang mukmin kepada saudaranya, dan insyaallah doa seorang muslim itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga anaknya. Ya. Artinya orang saja sesama muslim bisa ya, berdoa, bisa menghapuskan dosa-dosanya melalui doa saudaranya, apalagi anaknya, yaitu anak yang soleh. Lebih-lebih lagi bisa ya, membuat
orang tuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, "in qata'a anhu amaluhu illa min thalas," terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka inilah amalan-amalan yang kelak yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita di dunia dan juga termasuk kita ketika kita meninggal dunia, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka dari itu hendaklah kita menyiapkan bekal, terutama anak yang soleh, kemudian teman-teman yang baik, karena teman-teman kita lah atau saudara-saudara kita yang baiklah yang akan kelak mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Demikian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua amalan yang tadi kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang mau bertanya dipersilakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab Ustaz. Alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah amalan untuk ibu yang mengurus 3 anak agar diberi kekuatan Ustaz? Diulangi pertanyaannya. Adakah amalan untuk ibu yang mengurus 3 anak agar diberi kekuatan Ustaz? Penanya katanya Ustaz, apakah ada amalan untuk seorang ibu yang mengurus 3 anaknya Ustaz? Yang terpenting adalah bersabar ketika kita diuji, kemudian apalagi misalkan suaminya meninggal dunia, hendaknya kita meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena 3 anak ini kalau kita didik dengan benar itu akan memberikan dampak, memberikan manfaat yang besar kepada kedua orang tuanya, kepada kaum muslimin, terutama kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan tadi, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, akan terputus amalnya illa min salas, kecuali 3, yaitu shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Di antara anak yang soleh, apalagi kalau anaknya itu bisa menuntut ilmu, kemudian ilmunya dia pelajari, dia ajarkan, dia amalkan, itu akan memberikan manfaat yang besar, memberikan pahala kepada kedua orang tuanya, menjadi amal jariyah, dan juga tentunya dia akan mendoakan orang tuanya. Maka hendaknya seorang yang diuji untuk menjaga anak, terutama anak yang suaminya tidak ada lagi, untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan salat dan sabar. Karena dengan kesabaran inilah insya Allah semua yang ditimpahkan kepada kita itu insya Allah kita akan bisa menjalaninya. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada manusia apa yang tidak sanggup, ya. Artinya semua yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu sesuai dengan kadarnya. Insyaallah semua manusia bisa menjalaninya, ya. Di antaranya adalah kita bersabar, ya, minta tolong kepada Allah untuk bisa bersabar, dan juga minta tolong kepada Allah dengan sholat, ya, dengan kita sholat, insyaallah dengan kedua yang tadi itu akan, ya, memudahkan, ya, urusan kita, dan juga akan membuat, ya, urusan kita menjadi selesai insyaallah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Apa perbedaan antara gugurnya amal dan gugurnya pahala amal Ustaz? Saya telah mendengar bahwa orang yang murtad jika ia bertaubat maka amalnya akan tetap bersamanya, namun pahala amalnya yang hilang Ustaz. Diulangi lagi coba. Boleh Ustaz. Apa perbedaan antara gugurnya amal dan gugurnya pahala amal Ustaz? Saya telah mendengar bahwa orang yang murtad jika ia bertaubat maka amalnya akan tetap bersamanya, namun pahala amalnya yang hilang Ustaz. Iya. Mengenai amal, ya, amal yang gugur, ya, itu ketika dia, ya, tidak memenuhi syarat, gitu kan. Ibaratnya sholat, kalau dia tidak memenuhi syarat sholat tersebut maka dia akan sia-sia, ya. Begitu juga kalau dia bukan orang muslim, ya. Ketika dia beramal kemudian dia tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tidak akan diterima. Sebanyak apapun amal orang-orang kafir itu tidak akan diterima, kecuali kalau dia masuk Islam, ya. Kalau dia masuk Islam maka amalan-amalan yang telah ia lakukan walaupun dalam keadaan musyrik itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Yang ana ketahui seperti itu, wallahu alam, ya. Dan juga termasuk orang muslim kalau misalkan, ya, dia beramal kemudian dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka semua amalan-amalannya itu akan terhapus, ya, dan dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, untuk orang kafir yaitu dosa-dosa amalan kebaikan akan dicatat sebelum dia masuk Islam, dan juga amalan-amalan jeleknya akan diampuni, akan tidak tercatat, ya, tidak dicatat oleh Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, amal kebaikannya tercatat dan amal jeleknya tidak tercatat di dalam buku amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin bisa diberi penutup dan kesimpulan dari kajian malam ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, ya, tadi kesimpulannya sudah, ya, artinya semua kita tidak ada yang sempurna, ya. Semua kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa, dan untuk segera, ya, kembali kepada Allah, bertobat, ya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senang, ya, menerima taubat kita. Apapun dosa yang telah kita lakukan, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menerima taubat kita. Bahkan bukan hanya menerima, Allah sangat senang, sangat berbahagia
ya, kepada hambanya yang bertobat kepada Allah melebihi senangnya, kebahagiaannya seorang yang bersafar, yang kehilangan bekal, kemudian bekalnya itu dia temukan. Ya, artinya orang yang kehilangan barang, ya, ketika barangnya hilang, kemudian dia cari-cari, tiba-tiba barangnya itu dia dapatkan ada di depan dia, maka tentu dia sangat senang sekali. Ya, apalagi orang musafir yang berjalan membawa bekal, ya, membawa kendaraan, kemudian ketika sampai bekal dan kendaraannya meninggalkan dia, yang mana bekal ini menentukan, ya, keberlangsungan hidupnya. Tiba-tiba ketika bekal ini hilang, datang, ya, di hadapan dia, ya, maka tentu ini adalah, ya, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, Allah menerima taubat seorang hambanya sungguh sangat bahagia, melebihi kebahagiaan orang yang mendapatkan, ya, barang yang telah hilang darinya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertobat, ya, melakukan amalan-amalan soleh sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada pun yang salah itu datangnya dari anak pribadi, anak sendiri. Kita tutup lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Sumardi Abu Sarah LC Hafizahullah, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya atas materi yang telah disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tetap stay tune bersama kami di kajian Islam Ilmiah dan saluran tilawah Al-Quran di frekuensi radio Darussalam 106,7 FM. Radio Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.